Kutipan Babat Tanah Jawi tentang tragedi Sukro Lembah, episode ke-9. Raden Ayu Lembah mendapat hukuman mati dari Pangeran Adipati Puger. Raden Suryokusumo sudah sampai di Kapugeran, segera dipanggil menghadap oleh sang ayah. Raden Suryokusumo menyembah serta mengaturkan surat dari Pangeran Adipati. Surat dibaca Pangeran Puger. Isinya Pangeran Adipati mengaturkan bakti kepada sang paman yang terpuji, yang berwatak sabar, sesepuh warga Kartosuro. Setelah semua pujian diaturkan, disebutkan dalam surat bahwa melalui surat ini saya memberitahu bahwa sekarang Dinda Dewi Lembah telah berselingkuh dengan Sukro, sudah bersebadan dan saling berkirim pakaian. Yang menjadi comblang adalah istri Tambak Boyo. Demikian bunyi suratnya. Setelah membaca surat, Pangeran Puger sangat marah. Matanya memerah, bibirnya bergetar, seakan hendak menikam orang tanpa dosa. Para putra segera dipanggil. Bergegas mereka datang ke hadapan sang ayah. Keras perintah Pangeran Puger. "Hei Sudiro, segera panggil kakakmu si Lembah." Raden Sudiro menyembah, segera pergi ke Taman Sari memanggil sang kakak. Raden Ayu Lembah segera pergi menghadap, bergegas langkahnya. Sebentar sudah sampai di hadapan sang ayah. Sang putri menyembah dan menyentuh kaki. Sang ayah berkata pelan, "Nak, duduklah." Sang putri segera duduk di hadapan ayahandanya dengan menunduk. Sang pangeran melanjutkan bicara. "Sebab engkau kupanggil, aku bertanya, bagaimana awal engkau anakku sampai meninggalkan rumahmu? Karena engkau bersuamikan tuanmu Pangeran Adipati. Mengapa berani pergi tanpa izin? Walaupun engkau berbuat buruk, jangan engkau membawa-bawa orang tua serta adik-adikmu. Baik buruk jalaninya sendiri." Sang Ayu tak bisa bicara, hanya menunduk sambil berurai air mata. Para pembantunya ikut terhanyut merasa kasihan kepada sang Ratna. Raden Ontowiryo disuruh sang ayah agar mendatangi Taman Sari. Tempat tidur sang kakak sudah diperiksa dan di bawah bantal dibongkar semua. Tak lama Raden Ontowiryo menemukan gubahan Raden Sukro yang berada di bawah kasur. Raden Ontowiryo sangat menyesali temuannya ini. Nyai Tambak Boyo sudah disandra dan tak boleh keluar. Raden Ontowiryo lalu kembali menghadap sang ayah. Pangeran Puger berkata kepada sang Ayu, "Nak, engkau kembalilah ke tempatmu." Sang putri menyembah dan kembali ke Taman Sari. Sepanjang jalan air mata deras mengalir. Sang Ratna pupus jiwanya, lesu pucat badannya. Sesampai di tempat, para pengasuh menangisi tuannya, serta memberitahu bahwa gubahan Sukro sudah ditemukan oleh Raden Ontowiryo. Sang Ratna sedih hatinya, lalu jatuh ke peraduan. Raden Ontowiryo segera melapor. Gubahan diaturkan kepada sang ayah. Surat si Sukro sudah dibaca. Pangeran Puger sudah menduga apa yang terjadi. Seketika bangkit kembali amarahnya. Pangeran Puger berkata, "Sudah takdir bagiku dipermalukan anak. Ayo Sudiro, kakakmu antarkan segera pada kematiannya. Juga istri dari Tambak Boyo itu. Adik-adikmu ajaklah semua untuk melaksanakan perintahku." Raden Sudiro sangat berat hatinya. Setelah menyembah segera berangkat ke Taman Sari. Di belakang menangis terseduh Raden Ayu Anem dan Raden Ayu Sepuh, dua istri Pangeran Puger. Keduanya menyentuh kaki pangeran, berusaha menghalangi jatuhnya hukuman mati. Namun sang pangeran tak tergerak hatinya, malah lalu beranjak ke tempat peribadatan. Sementara kedua ibu yang bersedih masih terus menangis terseduh-seduh. Para putra sudah sampai di Taman Sari. Sang kakak kaget oleh kedatangan para adiknya. Sang kakak bertanya, "Ada apa adik-adikku? Sini duduklah." Raden Sudiro segera melapor kepada sang kakak. "Kakak, saya disuruh oleh ayahanda mengambil hidup mati kakak." Sang kakak ketika mendengar susah hatinya, deras keluar air matanya.
Para pengasuh memeluk kaki para putra, berharap mendapat ampun untuk tuanya. Sedangkan Nyai Tambak Boyo sudah diikat. Para ibu datang ikut menangis terseduh. Warga Kapogran geger, kaget oleh suara tangis yang pecah. Di luar sudah penuh orang, tapi tak boleh masuk. Pintu sudah dikunci rapat. Sang Ayu berkata pelan, "Bagaimana diriku akan menghindar kalau ayah sudah berkehendak? Ayah tak memakai periksa, hanya menurut perkataan Kanda Pangeran Adipati. Dinda, aturkan dahulu sembahku untuk ayah beserta permintaanku agar peristiwa ini diusut kembali." Raden Untowiryo segera menghadap sang ayah. Sesampainya di hadapan sang ayah, mengaturkan sembah. Sudah diaturkan permintaan sang kakak. Sang ayah berkata dengan keras, "Segeralah, hai anakku, jangan berbelas kasih karena masih darah sendiri. Kalau si Sudiro dan kakakmu semua ragu-ragu, kalau tak tega mengantar kakakmu, aku kutuk kalian semuanya." Segera Raden Untowiryo mundur dari hadapan sang ayah. Di hadapan para kakak di Taman Sari, Raden Untowiryo menyampaikan pesan sang ayah. Kalau semua ragu-ragu akan dikutuk. Para ibu yang mendengar semua semakin menjadi tangisnya. Sang Ratna berkata pelan, "Baik Dinda, tunggulah dulu. Aku hendak mandi keramas." Sang Ayu lalu berkata kepada abdinya, "Bibi, buatkan aku sampo." Sang Ratna turun mandi keramas dengan para pengasuh. Setelah keramas, Sang Ayu memakai wewangian. Kuku dirapikan. Sudah terlihat layu raut mukanya. Mukanya terlihat hijau samar-samar. Para ibu dipersilahkan keluar dari gedung Taman Sari. Para pengasuh dan pelayan semua di luar pintu. Sementara itu para putra berada di dalam. Raden Sudiro mengambil selendang yang akan dipakai mengikat. Segera dipegang tangan sang kakak satu-satu. Sambil menangis mereka melakukannya. Raden Sasongko dan Raden Sudomo memegang Nyai Tambak Boyo. Raden Dipotaruno dan Wongso Taruno memegang sang kakak dengan tangan kanannya. Sementara tangan kiri sibuk mengusap air mata. Sang Ratna berkata pelan, "Adikku, mendekatlah." Sasongko, Sudomo dan semua segera mendekatlah. "Lihatlah aku, karena ini terakhir aku bertemu dengan kalian semua." Sang Ratna deras mengalir air matanya melihat kepada para adik-adiknya semua. Tersendat-sendat berkatanya, "Sudah Dinda, selamat tinggal. Aku pamit kepada kalian semua. Semoga ragaku mendapat mati yang sempurna." Sang Ratna mencondongkan leher. Selendang sudah diikatkan. Sebelah kiri Raden Untowiryo yang menarik. Sebelah kanan Raden Suryokusumo. Ketika selendang hendak dikencangkan, Sang Ratna berkata pelan, "Nanti dulu, sebentar. Aku punya pesan lagi. Aturkan sembahku kepada para ibu semua. Kepada ayah aku mohon pamit mati. Serta kepada Kanda Pangeran Adipati, aturkan sembahku. Juga kepada Uwak Sang Raja. Aku minta pengampunan dari Kanda Adipati. Dahulu aku diberi permata 2 pasang. Itu kembalikanlah. Dan permata cepoko. Merah, selan 6 pasang. Hijau dan widuri. Itu semua kembalikanlah. Juga permainan dakon perak. Dengan anak kecil dari Suwoso. 200 biji berbobot 2 kati. Semua kembalikanlah kelak. Juga tempat permainan cuki seperangkatnya. Juga saya bawa ke sini. Cukinya yang separuh emas, yang separuh perak. Berbobot 2 kati. Kain cindi puspito selembar. Sudah hanya itu saja. Lainnya punyaku sendiri. Sudah, sekarang lakukan Dinda. Selendang sudah ditarik. Sang Ratna mengheningkan cipta. Tidak ragu menempuh jalan. Sudah mengetahui asal dan tujuan kematian. Terdengar suara tercekik. Sang Ratna sudah terkulai jatuh. Kaget semua para adik. Semua mengelus dada penuh penyesalan.
semua bersedih. Jenazah sudah dirawat dan ditempatkan membujur di pembaringan. Nyai Tambak Boyo juga sudah diselesaikan. Pintu dibuka segera. Para ibu berebut masuk beserta para pengasuh dan para pelayan. Melihat jenazah gilang gemilang segera disungkemi oleh para abdi. Suara tangis terseduh sedan kembali terdengar. Para putra menghadap sang ayah, melapor sambil menangis bahwa sang kakak sudah meninggalkan dunia. Pangeran Adipati Puger tak bicara sepatah kata pun.